Kita hanya menjadi trend follower saja. Kita hanya ikut-ikutan saja, tetapi tidak pernah membuat konten. Hanya menikmati konten. Kita hanya menikmati seluruh reels, shorts, TikTok. Kita scrolling, rebahan, tapi tidak ada perubahan. Taunya cuma bisa rebahan, tapi tidak ada perubahan. Tapi kalau kita yang membuat kontennya, kita yang menjadi trendsetternya, kita yang membuat pengaruh, maka itulah para pemuda yang memaksimalkan energi dan kesempatan yang dia miliki. Masya Allah. Ketika dia ditugaskan untuk mengembangkan dakwah, beliau bertugas sampai ke negeri Cina. Mungkin kita tahu ada sebuah pepatah mengatakan bahwa tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, karena saat Abu Waqqas yang membawa ilmu itu ke sana. Belajar sampai di sana. Dan apa yang terjadi? Cina menguasai kita. Cina menguasai dunia. Ekonomi dikuasai oleh China. Maka Sa'd bin Abu Waqqas ini yang membawa Islam. Dagang dan Cina itu, ternyata Islam dan Cina itu tidak bisa dibedakan. Karena Masya Allah. Kita sebagai mukmin, sebagai pemuda mukmin, tentu berbeda dengan mereka yang sudah tua. Kenapa? Pertama, ada orang yang punya banyak waktu, ada yang tidak punya pendapatan dan tidak punya energi lagi. Ini misalnya para orang-orang yang sudah sepuh, sudah tidak ada lagi uang, tapi banyak waktu dengan keluarga, tapi sudah tidak punya lagi energi. Ada orang yang tidak punya banyak waktu, banyak uang, tetapi energi juga masih banyak. Nah, mungkin mereka-mereka yang sudah kerja saat ini. Tetapi apa yang membedakan dengan para pemuda? Mungkin kita saat ini lagi kere. Mungkin saat ini kita lagi tidak punya pendapatan. Tetapi kita punya dua hal, fondasi yang luar biasa ini, energi dan waktu. Kesempatan yang begitu luas dan juga kesehatan yang begitu maksimal. Maka betapa banyak, kata Rasulullah, orang-orang yang mengabaikan dua hal ini. Dan para pemuda memiliki itu. Itulah kita. Dan bayangkan kalau kita memanfaatkan waktu kita ini. Apalagi kita dikenal di Indonesia sebagai negara yang mendapatkan bonus demografi. Kita kelebihan anak-anak muda. Sayangnya kita tidak memaksimalkan potensi anak muda itu untuk berada di kancah kepemimpinan. Kita semua ini hanya ya menjadi followers, tidak menjadi trendsetter. Kita hanya menjadi trend follower saja. Kita hanya ikut-ikutan saja, tetapi tidak pernah membuat konten. Hanya menikmati konten. Kita hanya menikmati seluruh reels, shorts, TikTok. Kita scrolling, rebahan, tapi tidak ada perubahan. Taunya cuma bisa rebahan, tapi tidak ada perubahan. Tapi kalau kita yang membuat kontennya, kita yang menjadi trendsetternya, kita yang membuat pengaruh, maka itulah para pemuda yang memaksimalkan energi dan kesempatan yang dia miliki. Masya Allah. Bukankah kita tahu, ternyata di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidak sendiri untuk mengembangkan Islam. Ada para pemuda di sampingnya, para pemuda di sisinya. Mereka-mereka yang masuk Islam, mereka-mereka yang masuk Islam menjadi mu'allaf. Di zaman Rasulullah SAW, mereka adalah para pemuda. Bukankah kita tahu bagaimana sosok Sa'ad bin Abu Waqqas? Di usia 17 tahun pertama kali dia melepaskan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia ditugaskan untuk mengembangkan dakwah, beliau bertugas sampai ke negeri Cina. Mungkin kita tahu ada sebuah pepatah mengatakan bahwa tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, karena saat Abu Waqqas yang membawa ilmu itu ke sana. Belajar sampai di sana. Dan apa yang terjadi? Cina menguasai kita. Cina menguasai dunia. Ekonomi dikuasai oleh China. Maka Sa'd bin Abu Waqqas ini yang membawa Islam. Dagang dan Cina itu, ternyata Islam dan Cina itu tidak bisa dibedakan. Karena kenapa? Ada kesamaan yang luar biasa. Ya. Laksamana Muhammad Cheng Ho yang membawa Islam. Itu Masya Allah ternyata dari kalangan-kalangan para pemuda. Belum lagi kita kenal sahabat-sahabat yang lain yang memperkenalkan Islam ini dengan semangat yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud adalah sosok yang begitu cerdas, penulis dan mengerti bahasa. Yang menuliskan seluruh hadis-hadis Nabi, meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Ternyata mereka adalah dikenal sebagai pemuda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ini ketika berkumpul di kepemimpinan sosok Umar bin Khattab,
Orang-orang saat itu sudah tua-tua. Sahabat-sahabat saat itu semuanya sudah tua-tua. Tapi di tengah-tengah mereka ada sebuah pendapat yang didengar dari para pemuda. Dan ternyata sosok pemuda itu cuma satu. Dialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dikenal sebuah quote yang menarik dari sosok Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, sepertiga ilmu adalah ketika engkau tidak tahu dan lalu Anda ditanya sesuatu, maka Anda menjawab, I don't know. Saya tidak tahu, la adri. Saya tidak tahu. Jadi tidak sotak. Ternyata para pemuda itu, kalau memang dia tidak tahu dan dia menjawab, I don't know, aku tidak tahu, saya tidak tahu, maka sepertiga ilmu dia sudah miliki. Berarti 2/3 adalah sesuatu yang dimana kita tahu. Masya Allah. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dimintai pendapat di tengah para sahabat yang sudah tua dan sepuh. Masya Allah. Belum lagi kita kenal Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Butuh berapa abad untuk membuktikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik menjadi pengikut yang menjadi apa? Panglima perang. Dan menjadi apa? Pengikut yang ikut berperang bersama sosok pemimpin ini. Dialah Muhammad Al-Fatih. Di usia 22 tahun menaklukkan Konstantinopel. Kita melihat para pemuda ini begitu luar biasa perannya. Tapi sayangnya ada kekurangan kita. Apa itu? Enggan menguasai bahasa. Ya, ternyata kalau kita pelajari ajaban lil amri mu'min, ajaibnya urusan orang-orang beriman, ternyata salah satu mujizat dan keajaiban terakhir, mujizat Allah yang terakhir yang Allah turunkan, kalau kita kenal di zaman Nabi Musa, itu keajaiban dan mujizatnya adalah tongkatnya. Sehingga para penyihir itu dilemahkan seluruh ilmunya. Sihirnya semua menjadi lemah. Karena kenapa? Tongkat Nabi Musa membuat apa? Ular yang lebih mematikan daripada ularnya para penyihir. Belum lagi dengan tongkatnya bisa membelah lautan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dulu seperti itu mujizat yang dikenal mungkin di kalangan Bani Israel, di kalangan Nabi Musa itu sesuatu yang wow, ajaib, ajib. Tetapi tahukah Anda ketika akhir zaman, penutup para nabi yang membawa sebuah keajaiban terakhir. Tahukah Anda apa keajaiban terakhir itu? Dialah kalam, syair, kata-kata. Ternyata bahasa, komunikasi ini adalah kekuatan dan keajaiban yang terakhir yang Allah sudah turunkan agar kita bisa kuasai. Dan ternyata keajaiban itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau orang belajar bahasa Arab, maka orang-orang Arab saat itu yang para penyair, yang dimana jago banget membuat pantun, menjago buat puisi, bikin syair. Ternyata ketika mendengar satu surah yang begitu pendek dalam Quran, mereka ini saat itu menutup telinganya, hanya tidak mau mendengar apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawakan dalam Quran. Tapi ketika terlepas satu penutup telinganya mendengar Quran, tiba-tiba syair-syairnya itu seperti lemah. Itulah definisi mujizat, melemahkan apa-apa yang pernah ada. Bayangkan, ternyata para penyair-penyair ini semuanya takluk. Mereka yang tahu bahasa, mereka yang tahu ilmu komunikasi, ternyata tidak ada apa-apanya keilmuannya. Makanya kalau kita menguasai bahasa, menguasai semua bahasa, terutama bahasa kaum kita saat kita berdakwah, jangan tinggalkan bahasa daerah. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan bahasa global. Kita tahu kenapa India menjadi negara yang saat ini memimpin perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Google, Facebook. Ternyata CEO-nya itu adalah mereka-mereka dari orang India. Ternyata salah satu bahasa kedua selain bahasa Urdu, bahasa India, ternyata adalah bahasa Inggris. Wow, this is very important for us to understand English language. Dan kesempatan itu kita bisa dapatkan when you know about this. Ya, begitu pentingnya kita mengetahui bahasa. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan keilmuan kita saat ini? Apalagi teman-teman dari kalangan engineer. Engineer itu bisa mengkomunikasikan dengan orang-orang barat, dengan orang-orang luar kalau kita tahu bahasa. Saya punya tetangga, hanya dengan modal bahasa Inggris dia sudah tinggal di Amerika sudah lebih dari 10 tahun. Masya Allah, berkeluarga di sana, ya orang Indonesia tonji. Dia punya keluarga. Dia bawa keluarganya di sana. Ternyata kuncinya adalah bahasa. Kalau kita menguasai bahasa, masyiral muslimin, maka ajaban
lil amri mu'min. Ada keajaiban di setiap urusan kita. Karena apa? Keajaiban terakhir yang Allah turunkan adalah Al-Quranul Karim. Quran, qiraah, bacaan. Semakin kita bisa membuat kata-kata yang membuat orang ini percaya, membuat orang ini melihat dari akhlak kita, Masya Allah. Satu kata itu mengalahkan satu peluru. Satu peluru kalau ditembakkan hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata kita ucapkan itu bisa menembus ribuan kepala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim.